wabarakatuh, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Minatumula dengan NIM 2282130020 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial proses pembuatan laporan arus kas. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Menengah 2 yang diampu oleh Ibu Nur Eka Setiawati, SPD MSI. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi semua. Selamat menyaksikan! Sebelumnya saya akan membahas mengenai apa sih laporan arus kas itu. Nah, laporan arus kas atau cash flow statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang atau kas perusahaan. Dengan kata lain, laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Nah, tujuan dari adanya laporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Nah, dalam menyusun laporan arus kas itu terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu adalah metode yang dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Nah, dalam metode ini, aliran kas dari kegiatan operasional akan dibagi menjadi kas masuk dan kas keluar. Kemudian laporan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sedangkan metode tidak langsung adalah metode yang tersusun dari 3 elemen, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha, investasi, dan kegiatan pembiayaan. Nah, metode ini terus memerlukan dua sumber data, yaitu laporan laba rugi dari periode yang berlangsung, serta neraca periode dari periode yang berlangsung dan periode sebelumnya. Nah, dalam laporan arus kas itu terdapat 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Nah, aktivitas operasi yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Contohnya seperti pembayaran dan pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset tidak tetap keuangan lainnya. Contohnya seperti penerimaan dari penjualan aset tetap, aset tak terwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Sedangkan aktivitas pendanaan atau pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Nah, contohnya seperti penerimaan kas dari penerbitan saham, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, pelunasan pinjaman, dan sebagainya. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan proses penyusunan laporan arus kas. Nah, dalam menyusun laporan arus kas, kita memerlukan data-data yang dibutuhkan, seperti laporan keuangan neraca komparatif dan laporan laba rugi, serta beberapa informasi tambahan lainnya. Di sini saya sudah menyiapkan laporan keuangan neraca komparatif dan laba rugi dari PT Sehat Sentosa untuk periode per 31 Desember 2022 dan 2023. Nah, di dalam laporan keuangan neraca komparatif, kita perlu menyusun perbandingan antara tahun 2023 dan tahun 2022, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Misalkan, pertama, di sini terdapat akun kas. Nah, akun kas di tahun 2023 itu sebesar 22 juta, dan di tahun 2022 itu sebesar 42 juta. Kita hanya perlu menguranginya saja antara 22 juta dikurangi dengan 42 juta. Hasilnya minus 20 juta. Nah, artinya, kas dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami penurunan sebesar 20 juta. Yang kedua itu ada akun piutang. Nah, akun piutang di tahun 2023 itu sebesar 93 juta dan di tahun 2022 itu sebesar 80 juta. Kita sama menguranginya saja, sebesar 93 juta dikurangi dengan 80 juta. Hasilnya itu 13 juta. Artinya piutang dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu mengalami kenaikan sebesar 13 juta. Kita lakukan seterusnya sampai selesai. Hasilnya seperti ini. Lalu terdapat laporan laba rugi PT Sehat Sentosa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Kita hanya memerlukan laporan laba rugi di tahun 2023-nya saja. Dan juga terdapat informasi tambahan lainnya. Nah, dalam penyusunan laporan arus kas itu terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Di sini sudah tersedia format tabel laporan arus kas dengan metode langsung. Terdapat 3 klasifikasi dalam laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Di sini saya sudah menyusun apa saja yang termasuk ke dalam 3 klasifikasi tersebut. Langsung saja kita proses penyusunannya. Nah, di dalam aktivitas operasi itu terdapat 2 bagian. Yang pertama itu penerimaan dan pembayaran.
Coba kita lihat dari informasi tambahan, itu terdapat penerimaan dan pembayaran. Saya sudah memberi tanda untuk penerimaan itu berwarna coklat tua dan untuk pembayaran itu berwarna coklat muda. Nah, langsung saja untuk penerimaan pertama itu penerimaan dari pelanggan. Nah, coba kita lihat di sini menagih dari pelanggan sebesar 271. Maka kita masukkan saja di sini angka 271 juta. Yang kedua itu penerimaan bunga atas piutang. Coba kita lihat di sini menerima kas atas piutang bunga sebesar 10 juta. Maka kita masukkan saja di sini sebesar 10 juta. Yang ketiga itu penerimaan dividen atas saham. Coba kita lihat di sini menerima kas atas pendapatan dividen dalam investasi saham sebesar 9 juta. Maka kita masukkan saja di sini 9 juta. Lalu kita totalkan penerimaan. Sehingga total penerimaan kas itu sebesar 290 juta. Yang kedua itu bagian pembayaran. Pertama itu untuk pemasok. Nah, kita lihat di sini ada keterangan membayar pemasok sebesar 133 juta. Maka tinggal masukkan saja 133 juta. Yang kedua itu untuk karyawan. Nah, kita lihat di sini membayar gaji dan upah sebesar 58 juta. Maka kita masukkan saja di sini 58 juta. Selanjutnya itu untuk bunga. Nah, di sini kita lihat mengaku beban dan pembayaran bunga sebesar 16 juta. Maka kita masukkan saja di sini 16 juta. Nah, untuk PPh, di sini kita lihat mengakui beban dan pembayaran pajak penghasilan sebesar 15 juta. Maka kita masukkan saja di sini 15 juta. Kita totalkan dari keseluruhan pembayaran. Sehingga total dari pembayaran kas itu sebesar 222 juta. Nah, untuk aktivitas operasi ini kita kurangkan dari penerimaan kas dikurangi dengan pembayaran kas. Sehingga hasilnya 68 juta. Nah, untuk aktivitas investasi, itu yang pertama itu ada perolehan aktiva tetap. Nah, perolehan aktiva tetap, coba kita lihat di informasi tambahan. Di sini membayar kas untuk memperoleh aktiva tetap sebesar 306 juta. Maka kita masukkan saja minus 306 juta. Kenapa minus? Karena di sini membayar kas, berarti mengurangi kas. Yang kedua itu pinjaman pada perusahaan lain. Nah, di sini kita lihat di informasi tambahan itu memberi pinjaman untuk perusahaan lain sebesar 11 juta. Maka kita catat di sini minus 11 juta. Kenapa minus? Karena mengurangi kas, memberikan pinjaman ke perusahaan lain. Selanjutnya itu hasil dari penjualan aktiva. Nah, di sini hasil dari penjualan aktiva kita lihat di informasi tambahan itu, nah ini, mendapatkan hasil dari penjualan aktiva tetap sebesar 62 juta. Maka kita masukkan saja 62 juta. Lalu kita totalkan keseluruhan aktivitas investasi. Totalnya minus 255 juta. Selanjutnya aktivitas pendanaan. Yang pertama itu ada pendapatan dari penerbitan saham biasa. Nah, kita coba lihat dari laporan neraca komparatif. Nah, di sini ada akun saham biasa. Nah, akun saham biasa itu mengalami kenaikan sebesar 101. Maka kita 101 juta ya. Maka kita masukkan saja angka 101 juta. Selanjutnya itu pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang. Coba kita lihat di bagian informasi tambahan di sini, itu terdapat mendapatkan hasil dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta. Maka kita tulis saja di sini 94 juta ya. Nah, selanjutnya itu pembayaran utang jangka panjang. Coba kita lihat di informasi tambahan di sini. Membayar utang jangka panjang sebesar 11 juta. Maka kita catat di sini itu minus 11 juta. Kenapa minus? Karena kita membayar utang, otomatis mengurangi kas. Selanjutnya itu pembayaran dividen. Kita lihat juga di informasi tambahan ini terdapat mengumumkan dan membayar dividen kas sebesar 17 juta. Maka kita tambahkan saja di sini minus 17 juta. Lagi-lagi mau mengurangi kas, maka tulisnya harus minus. Lalu kita totalkan dari keseluruhan aktivitas pendanaan. Itu totalnya 167 juta. Nah, selanjutnya kita coba hitung untuk menentukan penurunan kas bersih. Untuk menghitung penurunan kas bersih itu dari hasil total aktivitas operasi ditambah dengan aktivitas investasi ditambah dengan aktivitas pendanaan. Kita totalkan saja hasilnya minus 20 juta. Nah, lalu nilai sisa kas tahun
2022 kita ambil dari laporan neraca komparatif. Di sini ada kas di tahun 2022 itu sebesar 42 juta. Maka kita masukkan saja di sini 42 juta. Nah, untuk nilai sisa kas di tahun 2023-nya, kita perlu menjumlahkan antara penurunan kas bersih ditambah dengan nilai sisa kas di tahun 2022. Ini salah, maaf, ini 42 harusnya. Nah, maka hasilnya nilai sisa kas di tahun 2023 itu sebesar 22 juta. Nah, dari hasil 22 juta ini harus sama dengan kas di laporan neraca komparatif tahun 2023 itu sebesar 22 juta. Coba saya tandai. Nah, harus sama hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, saya menggunakan laporan keuangan neraca komparatif, laporan laba rugi, dan informasi tambahan lainnya seperti di metode langsung ya. Nah, di sini sudah tersedia format tabel laporan arus kas dalam metode tidak langsung. Terdapat 3 klasifikasi juga dalam laporan arus kasnya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, di sini saya sudah menyusun apa saja yang termasuk ke dalam 3 klasifikasinya. Langsung saja kita ke proses penyusunannya. Nah, di aktivitas operasi, yang pertama itu terdapat laba bersih. Nah, kita bisa lihat di laporan laba rugi, laba bersih dari perusahaan PT Set Sentosa itu sebesar 41 juta. Lalu kita masukkan saja di sini sebesar 41 juta. Lalu, kita mencari penambahan atau pengurangan pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas. Yang pertama itu ada penyusutan. Kita mencari penyusutan itu di laporan laba rugi. Nah, ini dia beban penyusutan sebesar 18 juta. Maka kita masukkan saja di sini sebesar 18 juta. Selanjutnya keuntungan atas penjualan aktiva tetap. Kita coba lihat di laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat keuntungan dari penjualan aktiva tetap sebesar 8 juta. Maka kita tulis di sini minus 8 juta. Nah, kenapa minus? Kita coba lihat di informasi tambahan di sini. Mendapatkan hasil dari penjualan aktiva tetap sebesar 62 juta, termasuk keuntungan sebesar 8 juta. Jadi, yang 8 juta itu sudah termasuk ke 62 juta, yang dimana 62 juta ini nanti akan ditempatkan di aktivitas investasi. Maka untuk tidak menjadi double gitu, maka kita mengurangi kasnya 8 juta. Selanjutnya itu peningkatan piutang. Coba kita lihat di laporan neraca komparatif, di sini akun kas itu mengalami peningkatan sebesar 13 juta. Jadi di sini peningkatan piutangnya itu sebesar minus 13 juta. Kenapa minus? Karena piutang itu mengurangi kas. Selanjutnya itu peningkatan piutang bunga. Nah, dilihat di laporan neraca komparatif piutang bunga itu naik sebesar 2 juta. Maka kita tulis di sini minus 2 juta karena piutang mengurangi kas. Selanjutnya itu penurunan persediaan. Nah, kita lihat di laporan neraca itu persediaan itu menurun sebesar 3 juta. Maka kita masukkan saja di sini 3 juta. Kenapa kita 3 juta memasukkannya tidak minus? Karena menurunnya persediaan itu menambah kas. Selanjutnya itu kenaikan dalam beban dibayar di muka. Nah, kita lihat di laporan neraca itu beban dibayar di muka itu mengalami kenaikan sebesar 1 juta. Maka kita tulis di sini minus 1 juta karena mengurangi kas. Selanjutnya itu peningkatan utang. Kita lihat di laporan neraca bagian kewajiban utang, akun utang itu bertambah sebesar 34 juta. Maka kita masukkan saja di sini 34 juta. Kenapa 34 juta? Karena utang itu menambah kas. Selanjutnya itu penurunan utang gaji. Kita lihat di laporan neraca itu akun utang gaji itu berkurang sebesar 2 juta. Maka kita tulis di sini minus 2 juta. Kenapa minus? Karena utangnya berkurang. Gitu. Selanjutnya penurunan kewajiban akrual. Nah, kita lihat di laporan neraca itu kewajiban akrual itu berkurang sebesar 2 juta. Maka kita tulis di sini minus 2 juta. Lalu kita totalkan dari keseluruhan pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas. Totalnya sebesar 27 juta. Nah, untuk mencari hasil arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi itu kita tinggal menambahkan antara laba bersih ditambah dengan total yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas. Totalnya itu 68. Selanjutnya itu bagian aktivitas investasi. Nah, yang pertama itu ada perolehan aktiva tetap. Nah, kita lihat perolehan aktiva tetap di informasi tambahan. Nah, di sini
kita lihat membayar kas dan memperoleh aktivasi tetap sebesar 306 juta. Nah, kita tulis di sini minus 306 juta. Kenapa minus? Karena kita membayar kas, berarti mengurangi kas. Selanjutnya itu pinjaman pada perusahaan lain. Nah, coba kita lihat di laporan neraca kooperatif di sini, piutang jangka panjang dari perusahaan lain sebesar 11 juta. Maka kita masukkan di sini 11 juta, minus 11 juta. Karena kita memberikan pinjaman, berarti mengurangi kas. Selanjutnya itu hasil dari penjualan aktiva. Coba kita lihat di informasi tambahan di sini. Nah, hasil yang ini mendapatkan hasil dari penjualan aktiva tetap sebesar 62 juta. Maka kita tambahkan di sini sebesar 62 juta. Karena menambah kas. Selanjutnya kita totalkan seluruh aktivitas investasi. Nah, maka total seluruh aktivitas investasi itu sebesar minus 255 juta. Selanjutnya itu aktivitas pendanaan. Yang pertama itu pendapatan dari penerbitan saham biasa. Nah, kita lihat dari laporan neraca bagian saham biasa. Nah, saham biasa itu meningkat sebesar 101 juta. Maka kita catat saja di sini sebesar 101 juta. Selanjutnya itu pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang itu dihasilkan dari, kita coba lihat di informasi tambahan, itu hasil dari pengeluaran utang jangka panjang itu sebesar 94 juta. Maka kita masukkan saja di sini 94 juta. Selanjutnya itu pembayaran utang jangka panjang. Nah, coba kita lihat di sini di informasi tambahan, itu membayar utang jangka panjang sebesar 11 juta. Maka kita tulis di sini minus 11 juta. Kenapa? Karena kita membayar utang, jadi otomatis mengurangi kas. Selanjutnya itu pembayaran dividen. Nah, pembayaran dividen coba kita lihat di informasi tambahan di sini, mengumumkan dan membayar dividen kas sebesar 17 juta. Maka kita tambahkan di sini minus 17 juta. Karena apa? Karena itu mengurangi kas dengan membayar dividen. Lalu kita totalkan saja keseluruhan aktivitas pendanaan, sehingga total aktivitas pendanaan itu sebesar 167 juta. Nah, untuk menentukan hasil penurunan kas bersih, itu kita dihasilkan dari total aktivitas operasi ditambah dengan total aktivitas investasi ditambahkan dengan total aktivitas pendanaan. Hasilnya minus 20 juta. Nah, untuk nilai sisa kas 31 Desember 2022 itu kita ambil dari laporan neraca komparatif akun kas di tahun 2022 itu sebesar 42 juta. Maka kita masukkan saja di sini 42 juta. Lalu untuk menentukan nilai kas 31 Desember 2023 itu kita tinggal menambahkan saja antara penurunan kas bersih ditambahkan dengan nilai sisa kas di tahun 2022. Maka hasilnya itu sebesar 22 juta. Nah, nilai sisa kas di tahun 2023 ini itu harus sama dengan nilai kas di laporan neraca komparatif yang 2023 ini yang 22 juta itu. Saya ini. Nah, Itu tadi cara penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Demikian penjelasan dari saya mengenai tutorial proses pembuatan laporan arus kas. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya akan sangat menghargainya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Audio Jungle.